Selamat datang. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin sering kita rasakan, tapi jarang kita bicarakan, yaitu rasa iri hati. Rasa iri bisa datang tanpa kita sadari, dan bisa memengaruhi hidup kita lebih dari yang kita kira. Tapi, hari ini kita akan bahas bersama bagaimana cara menghilangkan perasaan ini, dan bagaimana kita bisa hidup lebih damai tanpa rasa iri. Baik, mari kita mulai. Apa itu iri hati? Iri hati adalah perasaan yang muncul ketika kita merasa tidak senang atau cemburu terhadap kebahagiaan atau keberhasilan orang lain. Biasanya perasaan ini muncul ketika kita melihat orang lain memiliki sesuatu yang kita inginkan atau capai. Seperti saat temanmu mendapatkan promosi di tempat kerja, temanmu membeli barang baru yang kamu idam-idamkan, atau bahkan saat seseorang mendapatkan perhatian lebih di media sosial ataupun di kehidupan sehari-hari. Ketika kita merasa iri, seringkali muncul pikiran seperti, kenapa dia bisa, sedangkan saya tidak? Atau, kenapa hidupnya bisa lebih baik dari saya? Perasaan ini bisa membuat kita merasa kurang atau tidak cukup baik dibandingkan orang lain. Padahal, kita mungkin tidak melihat sisi lain dari hidup mereka yang juga penuh tantangan atau perjuangan. Penyebab rasa iri. Penyebab rasa iri bisa bermacam-macam, dan seringkali berasal dari perasaan internal yang kita alami. Salah satu penyebab utama adalah ketidakpuasan dengan diri sendiri. Ketika kita merasa tidak cukup baik atau merasa belum mencapai apa yang kita inginkan, kita lebih rentan untuk merasakan iri terhadap orang lain. Misalnya, jika kita merasa karier kita tidak berkembang, kita mungkin cenderung iri ketika melihat teman yang baru saja mendapatkan promosi. Selain itu, perasaan tidak cukup berharga juga bisa menjadi pemicu rasa iri. Ketika kita merasa diri kita kurang bernilai atau tidak cukup sukses, melihat orang lain yang tampak lebih bahagia atau lebih sukses bisa menambah perasaan tersebut. Kita merasa seperti kita tidak sebanding dengan mereka. Kemudian ada juga faktor perbandingan sosial. Seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain, terutama dengan apa yang mereka tampilkan di media sosial atau di kehidupan nyata. Kita melihat kehidupan mereka tampak lebih mudah atau lebih bahagia, padahal kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Setiap orang pasti memiliki perjuangan dan tantangan sendiri yang tidak selalu terlihat dari luar. Dampak dari iri hati. Dampak negatif pada diri sendiri. Iri hati bukan hanya sekadar perasaan sesaat, tapi juga bisa memberi dampak yang cukup besar pada diri kita. Salah satu dampaknya adalah kita jadi merasa kurang puas dengan diri sendiri. Ketika kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, kita mulai merasa seolah-olah kita tidak cukup baik, atau hidup kita tidak seberhasil mereka. Akibatnya, rasa percaya diri kita bisa turun, dan kita jadi merasa tidak mampu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Iri hati juga seringkali membuat kita merasa terisolasi. Kita bisa merasa seperti orang lain lebih bahagia atau lebih sukses, dan itu bisa menyebabkan kita merasa sendiri atau terasing. Perasaan ini, lama-lama, bisa menambah stres dan kecemasan dalam hidup kita. Kita jadi terlalu fokus pada apa yang orang lain miliki atau capai, sementara kita lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita punya. Padahal setiap orang memiliki jalan dan waktu yang berbeda dalam hidup, dan kebahagiaan itu tidak selalu bergantung pada apa yang orang lain miliki. Dampak pada hubungan sosial. Selain berdampak pada diri sendiri, rasa iri hati juga bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Misalnya, ketika teman kita berhasil atau mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita mungkin merasa cemburu dan menjauh dari mereka, bahkan tanpa kita sadari. Teman-teman kita bisa merasakan ketegangan atau perubahan sikap kita, dan ini bisa menumbuhkan rasa tidak enak di antara kita. Hal ini bisa merusak hubungan yang seharusnya penuh dengan dukungan dan kebahagiaan. Kita bisa jadi merasa tidak nyaman atau enggan untuk merayakan pencapaian orang lain. Padahal seharusnya kita bisa saling mendukung dan bahagia untuk mereka. Kalau rasa iri ini terus dibiarkan, hubungan yang kita miliki bisa terpengaruh, dan kita mungkin malah merasa semakin jauh dengan orang-orang terdekat kita. Cara menghilangkan rasa iri hati. 1. Menerima perasaan iri sebagai bagian dari proses. Langkah pertama dalam menghilangkan rasa iri hati adalah dengan mengakui bahwa kita merasakannya. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi penting untuk kita tidak mengabaikan atau menekan perasaan tersebut. Rasa iri itu manusiawi dan bisa dialami oleh siapa saja, termasuk kita. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri ketika perasaan ini muncul. Yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Mengakui perasaan ini adalah langkah pertama untuk mengendalikannya. Jangan biarkan perasaan iri ini menguasai kita atau merusak mood kita.
Ingat, perasaan iri hanya akan menghalangi kebahagiaan kita jika kita membiarkannya terus-menerus ada. Jadi, izinkan diri kita untuk merasa iri, tapi jangan biarkan itu menentukan siapa kita atau bagaimana kita menjalani hidup. 2. Fokus pada diri sendiri dan kemajuan pribadi. Selanjutnya, cobalah untuk mengalihkan fokus pada diri sendiri dan perkembangan pribadi. Daripada menghabiskan waktu untuk memikirkan apa yang orang lain miliki atau capai, lebih baik fokus pada langkah-langkah kecil yang bisa kita ambil untuk mencapai tujuan kita sendiri. Setiap orang punya jalannya masing-masing dan tidak ada yang serupa. Mungkin kita merasa iri karena melihat pencapaian orang lain yang lebih cepat atau lebih besar. Tapi ingat, perjalanan kita tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Setiap orang punya waktu dan proses yang berbeda. Alihkan energi yang biasanya kita habiskan untuk merasa iri menjadi energi untuk bertumbuh dan mencapai tujuan kita sendiri. 3. Praktikkan rasa syukur. Langkah berikutnya adalah dengan mempraktikkan rasa syukur. Cobalah untuk menuliskan 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Terkadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita capai, hingga lupa untuk menghargai apa yang sudah kita miliki. Dengan menuliskan hal-hal yang kita syukuri, kita akan mulai melihat betapa banyak hal positif yang ada dalam hidup kita. Bersyukur bukan hanya soal materi atau pencapaian besar, tetapi juga bisa tentang hal-hal kecil yang mungkin sering kita anggap remeh, seperti memiliki kesehatan yang baik, keluarga yang mendukung, atau teman-teman yang setia. Ini akan membantu kita merasa lebih puas dengan apa yang kita miliki, dan mengurangi perasaan iri terhadap apa yang orang lain miliki. 4. Ubah perspektif tentang kesuksesan. Terakhir, ubah perspektif kita tentang kesuksesan. Lihat kesuksesan orang lain sebagai sumber inspirasi, bukan sebagai ancaman. Jika seseorang mencapai sesuatu yang luar biasa, bukankah itu justru bukti bahwa hal tersebut juga bisa terjadi pada kita jika kita bekerja keras dan tetap berusaha? Alih-alih merasa terancam atau merasa lebih buruk karena kesuksesan orang lain, coba lihat itu sebagai motivasi. Jika mereka bisa, kenapa kita tidak? Lihatlah kesuksesan sebagai sesuatu yang mungkin untuk kita capai, bukan sebagai sesuatu yang hanya bisa didapatkan oleh orang lain. Mengubah perasaan iri menjadi motivasi. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi rasa iri adalah dengan mengubahnya menjadi motivasi. Daripada merasa terpuruk atau semakin larut dalam perasaan negatif, cobalah untuk mengubah perspektif kita. Ketika rasa iri muncul, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari orang ini? Apa yang mereka lakukan yang bisa saya tiru untuk mencapai tujuan saya? Misalnya, jika kita merasa iri dengan keberhasilan karier teman, alih-alih merasa sedih atau kecewa, cobalah untuk melihatnya sebagai kesempatan belajar. Apa yang mereka lakukan yang membuat mereka berhasil? Apakah mereka punya kebiasaan tertentu yang bisa kita terapkan? Dengan cara ini, perasaan iri bisa berubah menjadi dorongan untuk berkembang dan berusaha lebih keras. Daripada merasa iri sebagai sesuatu yang menghalangi kita bisa melihatnya sebagai tanda bahwa kita juga ingin mencapai sesuatu yang serupa. Jadi, kita ubah perasaan iri tersebut menjadi pendorong untuk bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Membangun dukungan sosial. Selain melakukan langkah-langkah pribadi, salah satu cara untuk mengatasi rasa iri adalah dengan membangun dukungan sosial. Jika kamu merasa rasa iri semakin mengganggu, jangan ragu untuk berbicara dengan teman atau keluarga yang kamu percayai. Terkadang kita terlalu terjebak dalam pikiran kita sendiri, dan dengan berbicara kepada orang lain, kita bisa mendapatkan perspektif yang berbeda. Berbicara dengan orang terdekat bisa membantu kita melihat situasi dengan lebih jernih. Mereka mungkin bisa memberikan sudut pandang yang lebih objektif, atau bahkan mengingatkan kita tentang kelebihan dan pencapaian kita sendiri yang kadang kita lupakan. Dukungan sosial seperti ini sangat penting karena kita tidak perlu berjuang sendirian, dan memiliki orang yang mendengarkan bisa memberi rasa lega serta mengurangi perasaan iri. Ingat, rasa iri itu adalah hal yang manusiawi, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Dengan menerima perasaan tersebut, fokus pada kemajuan pribadi, berlatih rasa syukur, dan mengubahnya menjadi motivasi, kita bisa hidup lebih damai dan lebih bahagia. Jangan lupa juga untuk mencari dukungan dari orang terdekat agar perjalanan kita lebih mudah. Semoga dalam pembahasan kita kali ini bisa membantu kalian untuk mengelola rasa iri dengan cara yang positif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan menyukai video ini jika kalian suka.
Tinggalkan komentar di bawah bagaimana pendapatmu. Bagikan video ini pada orang terdekatmu jika video ini bermanfaat.